Baiklah, ini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana proses pembentukan hyperplane ya untuk dua kelas di support vector machine ini. Di sini saya ingin jelaskan, di sini ada dua peubah gitu ya, dua peubah X1, X2, dan kita kelaskan jadi C1, kelas 1 dan kelas 2 ya. Nah, secara random misalnya di sini kita akan mendapatkan nilai ya garis hyperplane-nya yang berwarna biru ini. Kemudian kita akan mencari marginnya dengan batas atas dan batas bawahnya ini ya. Tentu saja yang batas atas ini harus bersinggungan dengan minimal satu titik ya, yang kita sebut dengan vektor pendukung atau support vektor untuk kelas 1, dan di bawah juga demikian. Nah, tentu saja pergeseran ini kan sangat bergantung pada elevasinya. Jadi kalau kita naikkan di sini, nah ini, jadi sesungguhnya ini akan mempengaruhi elevasinya ya, pergerakan begini. Jadi kita dalam optimasi kita akan mencari pergerakan ini, ya. Nah, demikian juga untuk batas bawahnya. Batas bawahnya juga demikian. Ya. Dia akan bergerak sehingga kita akan mendapatkan yang paling optimal, menghasilkan margin yang paling besar. Nah, tentu saja yang di tengah-tengah ini adalah hyperplane yang membagi ya lebar margin itu menjadi dua. Nah, ini pemahamannya. Nah, bagaimana dengan yang lainnya gitu ya? Yang lainnya yang non-linear. Yang non-linear, kalau kita lihat tadi yang linear sudah selesai. Nah, kalau yang linear, non-linear. Nah, kalau yang non-linear ya seperti ini, misalnya ini kita lihat ini juga ada dua kelas 1, 2 ya, dengan peubah seperti ini, misalnya ini peubahnya satu saja. Nah, ini non-linear. Nah, tentu saja batasnya harusnya juga non-linear juga ya. Nah, ini salah satu contohnya, kita misalnya mendapatkan ini adalah hyperplane-nya, dan tentu saja yang paling optimal akan sangat bergantung pada bagaimana elevasinya ini. Jadi kita elevasinya ini ya, naik turunnya kita atur. Nah, atau sesungguhnya slope-nya ya, slope-nya ini sangat ya, supaya mendapatkan margin yang paling besar itu saja ya. Demikian. Nah, ini kalau prinsipnya, kalau kita kita ulangi pada prinsipnya, pada saat kita mencari hyperplane yang paling optimal supaya menyentuh kelas batas yang terdekat di kelas 1 dan kelas 2 atau kelas plus 1 dan kelas 2, maka ini dengan cara mengubah elevasi. Nah, ini juga berubah ya elevasinya. Ya. Nah, demikian juga slope-nya juga akan berubah ya. Ya. Ini slope-nya berubah di sini ya. Nah, ini kalau satu misalnya, ubahnya satu. Nah, bagaimana jika kalau kita menemukan ya yang nonlinear dengan dua peubah misalnya? Nah, ini data yang kita miliki, misalnya yang ini miliki, ini ada X peubah 1, peubah 2-nya, kelas 1, kelas 2-nya. Nah, ini seperti ini jadinya, yang nonlinear ya. Ini. Nah, tentu saja kita masih akan bisa membuat yang garis nonlinear di sini ya. Buat garis nonlinear. Nah, garis nonlinearnya bisa seperti ini ya.
Inilah, ini masih kelihatan. Nah, ini kalau kita memecahkan masalah-masalah yang nonlinear, kelihatannya agak complicated gitu ya, agak complicated. Maka, nah ini biasanya dipecahkan dengan cara melakukan transformasi. Ya. Ini biasanya kita melakukan transformasi. Ya, bagaimana nonlinear itu dipecahkan ya. Jadi misalnya ini transformasi aja nih. Ini transformasi. Nah, ini ya. Kalau kita lihat tadi, ini misalnya yang tadi ini. Nah, ini ditambahkan satu nilai ini. Jadi X1, X2-nya ditransformasi. Ya, ditransformasi, maka akan mendapatkan ya yang linear begini. Jadi misalnya ini menggunakan dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Ini kita akan mendapatkan linear. Jadi kalau sudah dengan linear begini akan mudah. Sehingga prosesnya juga, nah kita lihat di sini, sudah yang linear. Nah, sudah transformasi. Nah, tinggal mencari yang optimal, ya. Jadi dengan menggerakkan ini, misalnya nilai tengahnya, nah kita bisa gerakkan ini. Gimana ini? Batas yang menyentuh di atas, kemudian yang menyentuh di bawah, bagian bawahnya di mana, ya. Itu mudah diperoleh. Atau kalau masih dalam mencari ini tidak hanya elevasi aja, tapi juga slope, ya. Jadi kalau dengan merubah ini begitu, ya. Jadi artinya slope-nya ini kalau dalam ada persamaan di sini, maka yang berubah ada di sini misalnya adalah koefisien ini ya. Nah, demikian yang terkait dengan hyperplane gitu ya. Nah, mari kita coba gitu ya. Bagaimana berapa sih pergerakan yang pergeserannya? Ini masih ingat dengan teori perseptron gitu ya. Perseptron itu kalau kita lihat ini dalam rangka ini misalnya semua persamaan kan bisa dikalikan ya. Walaupun tidak berubah, tapi untuk batasnya gitu ya, untuk plus 1 minus 1, maka ini akan menarik untuk dibahas ya. Kalau kita lihat grafik ini, ya, grafik ini kalau kita lihat misalnya, kita, oke, bisa selesaikan di Microsoft Excel. Nah, kalau kita naikkan ini dengan perkalikan dengan jumlah besar, ini nggak berubah-ubah ya, nggak bergerak ini, nggak bergerak ya. Kita lihat di sini persamaannya, ini ada yang dikalikan 40 ya, sorry dikalikan 20, jadi persamaannya seperti ini. Ya, dikalikan 15, kalikan 10 gitu ya. Nggak banyak berubah ini. Ya. Beda dengan kalau kita kalikan dengan angka yang sangat kecil. Misalnya ini tetap ini misalnya faktor pengalinya ini adalah 1. Kita anggap default aja dulu. Kita anggap default ya 1. Nah, kalau kita kalikan dengan 0,99. Ya, masih belum berubah. Ini berubah ya ininya. Ininya persamaannya berubah.
coba. Terus kita turunkan saja terus. Nah, ini kita terus. Nah, ini udah mulai kelihatan berubah ya. Coba. Terus kecil lagi. 0,45, 0,44, 43, 0,41. Nah, kecil sekali. Coba perhatikan, begitu di bawah 0,3 dia, lihat ya. Ya. 0,21, 0,22. Nah, gitu ya. Dia akan sangat sensitif sekali pergerakannya dalam rangka mencari ya, mencari nanti garis yang menyentuh atau yang menyentuh vektor ya, pendukung ini, support vektor. Jadi oleh karena itu disarankan nanti menggunakan nilai yang sangat kecil. Nah, itu yang disebut dengan perseptron algoritma perseptron ya. Nah, itulah nilai kecil itulah yang nanti dipakai bagaimana kita melakukan optimasi. Makanya pada saat kita melakukan iterasi, optimasi selalu digabungkan dengan selalu menggunakan dengan nilai yang sangat kecil. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada sesi berikutnya.